Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atyanti Isworo. Kalian bisa memanggil saya Bu Anti. Saya berasal dari Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi membahas tentang patofisiologi neurologi. Namun, sebelum lebih jauh berbicara tentang patofisiologi neurologi, kita akan mereview kembali anatomi dan fisiologi dari sistem saraf. Nah, berbicara tentang sistem saraf itu tidak terlepas dari otak, karena otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, otak itu berfungsi sebagai pusat pengendali tubuh. Dia merupakan otak ini akan menerima secara terus-menerus, secara konstan, menerima dan menginterpretasikan sinyal saraf dari tubuh dan juga merespon berdasarkan informasi tersebut. Selain itu, berbagai bagian dari otak mempunyai fungsi yang spesifik. Ada yang berfungsi sebagai pusat pergerakan, kemudian bicara, emosi, kesadaran, dan juga fungsi tubuh internal yang lain seperti mengatur denyut jantung, kemudian pusat pernafasan, dan juga temperatur tubuh. Secara garis besar, otak itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cerebrum, cerebellum, dan juga brainstem atau batang otak. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada cerebrum, ada cerebellum, dan juga ada brainstem atau batang otak. Nah, di cerebrum itu juga terdiri dari beberapa lobus, ada 4 lobus. Nah, masing-masing itu mempunyai fungsi spesifikasi masing-masing. Jadi, tolong nanti diingat kembali, misalnya lobus frontalis, dia bertanggung jawab terhadap fungsi apa? Parietalis, occipitalis, kemudian temporalis. Nah, silakan diingat kembali materi di dalam IDK 1 sebelumnya. Lalu juga cerebellum, dia itu fungsi utamanya untuk apa? Coba diperhatikan kembali. Lalu di batang otak ya, pons ataupun medula oblongata, dia bertanggung jawab di dalam fungsi apa? Karena nanti jika terjadi gangguan ataupun kerusakan di struktur bagian tersebut, maka manifestasi klinis yang terlihat itu tergantung dari fungsi atau fungsi organ atau bagian yang rusak tersebut gitu. Misalnya pada pasien yang mengalami cedera kepala di bagian lobus frontalis yang terkena. Nah, apa fungsi utama dari lobus frontalis? Biasanya manifestasi klinis pasiennya akan terlihat misalnya terkait dengan intelektual kah, terkait dengan bahasa kah. Nah, itu akan terlihat pada pasiennya. Kemudian terjadi gangguan ataupun kerusakan di medula oblongata. Bagaimana fungsi pernafasan pasien? Nah, karena medula oblongata juga bertanggung jawab terhadap pusat pernafasan. Jadi, silakan nanti dipelajari kembali masing-masing bagian dari otak itu fungsi utamanya untuk apa. Karena ini akan memberikan pemahaman baik bagi kalian nanti ketika kalian belajar tentang patofisiologinya. Nah, di sistem saraf sendiri itu juga ada cairan ya, namanya cairan cerebrospinal. Secara normalnya cairan cerebrospinal ini adalah jernih ya, seperti air yang dia melindungi, menyelimuti dan juga mengelilingi dari otak dan juga spinal cord. Fungsi utamanya itu adalah untuk pelindung dan juga sebagai penutrisi. Jadi dia melindungi otak dan spinal cord dan juga memberikan nutrisi pada otak ya. Selain itu, cairan cerebrospinal itu juga bertanggung jawab pada proses metabolisme, ikut berperan di dalam proses metabolisme dengan cara dia akan menghilangkan atau meremove produk-produk sampah yang dihasilkan oleh otak. Cairan cerebrospinal ini nanti akan bersirkulasi melalui ruangan yang disebut sebagai ventricle. Dan lalu dia akan berjalan mengelilingi dari otak dan juga spinal cord ya. Jadi akan menuju ke ruang subarachnoid ya. Itu adalah cairan cerebrospinal. Nah, ini kita bisa lihat di gambar gitu ya. Yang berwarna biru ini adalah cairan cerebrospinal. Ini ada di ventricle dan di sini ada di ruang subarachnoid.
Di sistem saraf sendiri juga ada lapisan yang berfungsi sebagai pelindung untuk otak dan juga spinal cord, yaitu ada disebut sebagai meninges. Nah, meninges ini terdiri dari 3 lapisan atau 3 membran. Yang paling luar itu durameter. Dia tebal ya, paling tebal. Kemudian ada yang tengah itu adalah lapisan arachnoid. Kemudian ada lapisan paling dalam itu adalah diameter. Di antara durameter dan arachnoid itu ada ruang namanya ruang subdural. Kemudian di antara lapisan arachnoid dan diameter ada ruang disebut sebagai ruang subarachnoid. Yang tadi di ruang subarachnoid itu tadi ada namanya villi arachnoid yang nanti dia akan mengabsorpsi cairan cerebrospinal untuk menuju ke sistem vena ya, dialirkan menuju ke sistem vena. Jadi cairan cerebrospinal itu akan diproduksi ya sepanjang hari di setiap hari sepanjang hari oleh sebuah organ yang ada di ventricle ya, plexus choroideus. Nanti dia akan dialirkan menuju ke ruang subarachnoid dan di sana ada villi arachnoid dan kemudian akan masuk ke dalam sistem vena. Ini bisa dilihat gambarnya ya. Durameter itu yang paling luar, kemudian arachnoid tengah, kemudian diameter yang dalam. Nah, di antara durameter dan arachnoid ini ada ruang subdural, kemudian di antara arachnoid dan diameter ini ada ruang subarachnoid. Nah, di sini ada villi arachnoid, dan di sini juga ada pembuluh-pembuluh darah ya di ruang subarachnoid itu. Nah, nanti dia akan berfungsi di sistem peredaran darahnya. Ingat kembali untuk komunikasi antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri, otak itu ada namanya corpus callosum yang merupakan dia adalah anyaman jaringan saraf yang terletak antara dua hemisfer otak. Dan dia menghubungkan antara hemisfer kanan dan kiri dan memungkinkan kedua hemisfer tersebut untuk berkomunikasi. Itu disebut sebagai corpus callosum. Ini ya. Ingat kembali juga ada talamus. Talamus itu adalah struktur di otak bagian tengah ya. Dia mempunyai 2 lobus seperti itu, dan talamus ini bertindak sebagai pemancar ya, seperti stasiun relay, stasiun pemancar. Jadi seluruh informasi panca indera kecuali penciuman itu akan diolah di talamus ini. Jadi datang dan pergi. Jadi dari panca indera itu seluruh informasi itu akan masuk ke talamus ini. Jadi seperti stasiun relay atau stasiun pemancar, kecuali tadi penghidup ataupun penciuman yang talamus tidak terlibat di sana. Ada 2 lobus ya, di sini ada 2 bagian. Lalu ada hipotalamus, itu struktur kecil juga yang berada di otak tengah, dia di bawah talamus, makanya namanya hipotalamus. Hypo itu di bawah ya, below the thalamus. Nah, ini memerankan peran penting untuk mengontrol suhu tubuh, pengeluaran hormon, dan juga tekanan darah, emosi, nafsu makan, dan pola tidur gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan di hipotalamusnya, bisa jadi fungsi-fungsi dari hipotalamus ini akan terganggu seperti itu. Ya, ini hipotalamus. Nah, tadi ketika kita berbicara tentang cairan cerebrospinal, dia akan mengalir melalui ventricle gitu ya. Jadi di otak itu ada ventricle yang berisi ventricle itu adalah ruangan yang berisi cairan ya, yang berada di dalam otak. Ada 4 ventricle, ventricle pertama dan kedua itu letaknya di kedua hemisfer ya, hemisfer cerebral, dan kadang dan ini juga disebut sebagai ventricle lateral. Lalu ada ventricle ketiga itu dikelilingi oleh talamus dan juga hipotalamus, letaknya ada di tengah otak, dan juga ventricle keempat letaknya itu antara batang otak dan juga cerebellum. Nah, ini
Nah, ini ada ventricle lateral atau ventricle 1, ventricle 2 yang letaknya ada di hemisfer cerebral atau hemisfer otak. Lalu ada ventricle ketiga yang letaknya itu ada di tengah. Lalu ada ventricle keempat yang letaknya antara batang otak dan juga cerebellum. Nah, mereka itu berhubungan ya, antara ventricle lateral, ventricle ketiga, ventricle keempat itu berhubungan. Antara ventricle lateral itu berhubungan dengan ventricle ketiga itu melalui foramen interventrikular atau foramen Monro ya. Sedangkan ventricle ketiga dengan ventricle keempat itu berhubungan melalui aqueductus cerebral atau aqueductus sylvii. Nah, nanti dia akan menuju ke kanalis centralis yang menuju ke medula spinalis seperti itu. Nah, kanalis centralis kan akan berlanjut menjadi medula spinalis nantinya. Akan menuju ke medula spinalis ya di sana, sehingga nanti di medula spinalis itu juga terisi ya, tadi ada cairan cerebrospinal. Ini kan akan berlanjut ke bawah seperti itu. Nah, di ventricle sendiri itu ada plexus choroideus, itu merupakan anyaman pembuluh darah sebenarnya yang berada di ventricle. Nah, plexus choroideus itu adalah tempat produksi dari cairan cerebrospinal. Jadi di masing-masing ventricle ini itu ada anyaman dari pembuluh darah yang disebut sebagai plexus choroideus yang dia akan memproduksi cairan cerebrospinal. Ventricle lateral, ventricle ketiga, dan juga ventricle keempat. Ya, ini plexus choroideus. Nah, kita perhatikan video ini bagaimana cairan cerebrospinal diproduksi dan juga bersirkulasi. The cerebrospinal fluid, or CSF, is the liquid that bathes the central nervous system, the brain, and the spinal cord. Nah, ini ya, ventricle, terus kemudian ini di ruang The CSF ensures the protection of the central nervous system against mechanical shocks and vibrations. It plays an important role in the regulation of intracranial pressure. It participates in the cerebral metabolic processes by regulating the exchange of substances and provides many other functions as well. Ini tadi fungsi ya dari cairan cerebrospinal yang telah dijelaskan sebelumnya. The CSF circulates in two different compartments. Ini The ventricle first yang ada is di the inner otak ya, brain ada ependymal 4 cavity, ventricle, or ventricle ventricles. lateral ya, ventricle 1 dan 2. The second is the compartment surrounding the central nervous system. It corresponds to the subarachnoid space. The CSF is secreted by the choroid plexus, clusters of capillary blood vessels located in the ventricular system. Ini plexus choroideus, plexus choroid plexus.
The ventricular system consists of 4 ventricles connected by many channels. Ini tadi hubungan ya antara ventricle lateralis dengan ventricle ketiga ya. Ada foramen interventrikular atau foramen It is Monro. connected to the central canal of the spinal cord. There are 2 lateral ventricles occupying the center of the cerebral hemispheres. Both are connected to the 3rd ventricle at the center of the diencephalon by the foramina of Monro. Ya, foramen Monro, foramina of Monro, foramen interventrikular sama. The 3rd ventricle is connected to the 4th ventricle in the brainstem by the aqueduct of Sylvius. Ini penghubung dari ventricle ketiga dan keempat ya, aqueductus of Sylvius. Lalu di sini ada kanalis The centralis ya, CSF yang will leave the nanti ke 4th ventricle through the foramen of Magendie to fill the subarachnoid space between the pia mater and the arachnoid. Ini ada foramen Magendie, nanti yang akan menuju ke ruang subarachnoid. The CSF is then absorbed at the top of the skull by the arachnoid granulations of Pacchioni. Nah ini di ruang subarachnoid nanti ada villi arachnoid ya, yang akan mengabsorpsi cairan cerebrospinal itu. Kemudian akan menuju ke vena cava. Itu ya gambaran singkat dari produksi cairan cerebrospinal dan juga sirkulasinya. Kita lanjut. Nah, di otak itu juga ada sistem pembuluh darah dan juga enzim yang bertanggung jawab untuk melindungi otak dari bahan-bahan kimiawi dan juga toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, itu disebut sebagai blood-brain barrier atau sawar darah otak. Sehingga blood-brain barrier ini akan membantu mempertahankan lingkungan otak itu dalam kondisi yang tetap seperti itu. Lalu diingat kembali juga bahwa otak itu terdiri dari neuron dan juga sel glial ya, sel-sel neuron dan juga sel glial. Nah, neuron ini dia berfungsi untuk membawa sinyal yang akan menuju ke sistem saraf seperti itu. Dan mengirimkan ya, jadi dia membawa sinyal tersebut untuk dikirimkan dari satu neuron ke neuron yang lain sehingga bisa diinterpretasikan seperti itu. Jika neuron ini rusak tidak bisa diperbaiki ataupun tidak bisa diganti. Ini ya, nah ini neuron ya, ada dendrit, ada akson, ada somanya, ada nukleus seperti itu. Nah dia akan mengirimkan informasi ya, sinyal, membawa sinyal seperti itu dari satu neuron ke neuron yang lain untuk kemudian diinterpretasikan atau kemudian dikirimkan kembali ke panca indera ataupun ke organ tubuh yang lain. Sedangkan sel yang selanjutnya itu adalah sel glial. Nah ini fungsinya menutrisi dari neuron tersebut gitu, pelindung dan menutrisi. Ada berbagai bentuk sel glial gitu ya. Ada yang astrosit, oligodendrosit, epidermal, dan juga microglial cell. Nah ini bisa dilihat mikroglia, kemudian astrosit gitu ya. Nah ini dia sebagai pelindung dari sel-sel neuron dan juga memberikan nutrisi dari neuron tersebut. Itu saja materi tentang review anatomi fisiologi. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi saya minta untuk tugas kalian baca kembali terkait anatomi fisiologi dari sistem saraf. Terima kasih.
Sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.